orang, influencer, anak muda, itu dibanting iPodnya, diinjek-injek, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, topik kita kali ini bagaimana menghadapi customer yang memberikan penilaian negatif terhadap produk kita. Menarik juga ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani. Nah, sebelum kita membahas topik kita lebih jauh, saya mau minum dulu ya. Nah, di sini ada kopi yang rasanya enak sekali dari Coffee for Your Soul. Nah, dan sudah ada bersama dengan saya Coach Antoni Syarif. Halo Coach. Halo. Nah, gimana kabarnya Coach? Baik. Ini kopinya enak sekali Coach. Makasih. Boleh dibeli di mana nih Coach? Ini kebetulan kopi dari tempat saya, racikan saya, itu ada di Tokopedia. Bisa beli yang literan, dan juga bisa didapat di GoFood. Dengan nama Cafe for Your Soul. Nanti ada tulisannya sini ya. Oke, wah. Buat sahabat sales yang pengen coba, ya boleh ya langsung ke Tokopedia atau ke GoFood ya. Sahabat sales, topik kita kali ini kita akan membahas gimana sih menghadapi customer yang memberikan penilaian yang negatif terhadap produk kita gitu, Coach. Oke. Nah, ini penilaian negatif saya bahas dari dua sudut ya, Bu. Iya. Jadi customer itu kenapa sih, kita pakai logik aja dulu deh. Saya penanya pendapat Ibu ya. Menurut Ibu kenapa sih sebuah produk dianggap negatif oleh customer? Menurut Ibu kenapa? Mungkin gampang rusak ya. Pernah. Berarti ada pengalaman ya? Iya. Berarti pernah pengalaman atau dia mendengar review dari orang lain yang kelihatannya kurang bagus. Iya. Betul ya, Bu? Iya. Nah, tugas kita ketika sebagai sales harus melakukan apa? Di bagian ini adalah kalau saya pernah ngalamin ada customer yang marah-marah kepada salesnya. Kebetulan ini sales yang dulu yang melakukan. Jadi kita datang ke customer, kita walaupun pernah ada yang cerita ya, diomelin tuh sampai ada yang bawa golok, Bu. Ini kejadian di Bandung. Jadi mereka bawa golok, ditaruh goloknya di depan, dan itu benar-benar ditantang. Nah, saya juga pernah ngalamin dulu di Mangga 2 juga sama, customer yang marah-marah dibanting telepon sampai besok paginya saya datang ke tokonya, benar-benar bagaimana caranya menenangkan customer. Intinya adalah setiap customer yang ngomel-ngomel kita dengerin, jangan dibantah. Jangan dibantah. Kebanyakan orang kan membela diri ya, Bu. Iya. Nah, nggak boleh. Jadi dengerin saja. Dan kata kunci adalah jangan terlalu banyak minta maaf. Karena kalau dia banyak minta maaf, maka apa yang terjadi? Maka customernya akan merasa kuat dan akan makin menekan. Jadi kita meminta maaf jangan lebih dari 3 kali, Bu. Ya, jadi ketika dia lagi ngomong, Pak, kamu gimana sih barangnya gini. Oke, Pak, saya mengerti, Pak. Ya, Pak, saya minta maaf atas nama saya pribadi dan atas nama perusahaan. Jadi kita menganggap bahwa asumsi ini, problem ini terjadi karena oknum tertentu, bukan karena itu. Itu dulu kalau berkaitan dengan sales. Tetapi kalau berkaitan dengan kualitas produk, biasanya yang dilakukan adalah kita mengajak kerjasama untuk para influencer, atau kalau zaman dulu belum ada influencer, adalah kita kerjasama untuk melakukan benchmarking produk, Bu. Kalau komputer dulu adalah dengan kayak majalah info komputer dan majalah sejenis, mereka melakukan review. Kalau sekarang adalah zaman YouTube, zaman ini adalah mereka mereka yang mereview produk kita, Bu. Jadi kesalahan-kesalahan yang dulu terjadi coba diperbaiki dengan cara itu. Nah, bagaimana dengan customer yang takut? Bisa saja kita pakai konsep, misalkan contoh money back guarantee, misalkan. Kalau barangnya rusak, saya ganti dengan yang baru, misalkan. Atau uangnya akan saya balik selama 30 hari, atau misalnya seperti itu. Itu merupakan jaminan bahwa kita melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, tugas kita adalah mengadres apa problem-problem mereka, dan itu yang kita perbaiki. Begitu, Bu. Oke. Berarti kita balik lagi mungkin sama seperti kayak ke customer ya, ke service, balik ke service lagi. Service, balik lagi ke service. Kalau dari sudut salesnya kita sudah melakukan untuk membaiki, tapi dari sisi produk tetap harus diperbaiki. Kayak dulu saya pernah ngalamin ngajar di salah satu corporate, itu perusahaan nugget. Itu karena ada problem dulu nuggetnya gampang patah. Jadi nugget gampang patah.
So which is sebenarnya gampang patah itu katanya berarti artinya pengawetnya nggak terlalu banyak dan sebagainya. Saya nggak ngerti karena saya bukan pembuat itu. Tapi itu tugas kita adalah bagaimana caranya membuat supaya tidak patah, tapi kualitasnya tetap bagus gitu loh Bu. Nah itu tugasnya si para orang produknya memperbaiki produksi gitu gambarannya Bu. Atau bisa juga kali coach kalau misalnya seperti itu, misalnya nuggetnya tadi ya gampang patah. Mungkin itu bisa nggak kalau dia jadi salah satu poin dia untuk menjual. Jadi dia sekaligus seperti mengedukasi. Oh kalau misalnya itu betul. gampang patah itu karena ini loh. Betul. Cuman yang jadi masalah kalau gampang patahnya di toko kan bahaya Bu. Jadinya hancur banyak gitu ya. Iya, customernya yang terima masa mau beli barang yang hancur nggak mau dong Bu. Setuju ya Bu? Itu benar. Cuman hanya bagaimana caranya kita harus memperbaiki kualitas. Misalkan contoh ya, biskuit remuk itu artinya produknya tidak pengawet. Tapi ibu mau nggak terima produk yang biskuitnya remuk? Udah hancur-hancur ya? Ya nggak mau. Nah itu maksudnya balik lagi. Jadi konsep-konsep seperti itulah tugas kita memperbaikinya. Supaya terjadi proses jangan sampai kita salah kirim dan sebagainya. Itu yang paling penting sih Bu. Yang paling penting adalah ketika orang komplain bisa nggak kita ngomong baik, kita meminta maaf, mereka merasa nyaman dan kita berbaik. Ujung-ujungnya adalah kualitas servis sih Bu. Kalau misalkan contoh keributannya permasalahan karena pengiriman barang, saya cuma bilang hampir semua company pasti punya isu itu sih Bu. Cuman masalah cepat atau lambatnya atau berapa lama tetap harus digambarkan. Saya ambil contoh. Ada satu perusahaan marketplace online, ya yang saya nggak bisa sebut mereknya apa, tapi warnanya merah. Itu dulu punya isu Bu. Pengiriman barangnya selalu telat. Dan pengiriman barangnya bukan hanya telat, bahkan bisa melebihi daripada yang dia tentukan. Nah, bagaimana dia perbaiki? Dia cara memperbaikinya adalah ujung-ujungnya mereka memberikan janji bahwa barang ini akan dikirim dalam waktu berapa lama. Itu proses yang untuk berikutnya. Karena ujung-ujungnya dia harus memperbaiki. Kalau enggak mereka enggak akan percaya. Saya ambil contoh nih Bu. Kalau saya pribadi, kalau disuruh beli barangnya urgent. Kalau saya urgent, saya akan beli ke merek yang berbeda Bu. Marketplace yang berbeda dengan warna hijau. Gitu ya Bu. Tapi ketika barangnya enggak urgent, tapi barangnya saya mau pasti berkualitas, pasti saya belinya sama yang merah. Ya pasti berkualitas. Kalau yang hijau gimana? Nggak tahu ya, persepsi saya tentang hijau itu barangnya belum tentu asli sih. Nah itu balik lagi, jargon apa yang dia masukkan sebagai keyword sih Bu. Jadi balik lagi, jadi semua tergantung permainan kata-kata yang dimasukkan. Oke. Gimana coach kalau misalnya customernya itu mungkin sudah berkali-kali dia komplain, ternyata dia nggak dapat respon yang baik. Nah itu kita nggak bisa apa-apa. Nge-blow up ke media. Iya udah pasti. Oh gitu ya. Udah pasti. Saya ambil contoh. Ini mungkin cerita menarik Bu yang ibu ceritakan. Apple dulu menciptakan iPod. Waktu ketika iPod pertama kali diciptakan, iPod itu problem Bu katanya. Problemnya apa? Baterai. Katanya cepat drop dan sebagainya. Tahu nggak? Ada salah satu orang influencer anak muda itu dibanting iPodnya, diinjak-injak Bu. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata Apple pinter Bu. Apple perbaiki produk dan kemudian orang yang banting jadi ambasadornya Bu. Dan tahu apa yang terjadi? Penjualannya jadi meledak Bu. Meledak itu bukan penjual produk meledak, tapi penjualannya jadi meledak. Itu salah satunya. Kalau ibu ingat, dulu kan juga terjadi sama Samsung kan Bu. Ya yang handphone sempat problem baterainya dan sebagainya. Nah, apa yang dia lakukan supaya nutupin itu? Seluruh produknya ditarik Bu. Nah ketika produk ditarik itu berarti artinya ada jaminan dari company bahwa lu akan dapat produk kualitas bagus. Ketika dikirim tahu apa yang terjadi? Ternyata problem lagi Bu yang kedua kali kan. Kemudian ditarik lagi, tetap ada tanggung jawab. Dan tahu apa yang terjadi setelah dia memperbaiki 3-6 bulan kemudian, bahkan sampai sehari ini ibu gak pernah dengar cerita tentang Samsung problem kan Bu? Enggak. Nah ini menarik. Artinya dia sudah recover dengan cepat dengan cara produknya ditarik semua. Itu adalah strategi yang bagus sih. Berarti kalau memang ada penilaian negatif dari customer itu bukan berarti mereka mungkin mau menjatuhkan produk itu. Bukan. Ya, bisa jadi itu masukan buat si orang itu. Gitu ya. Betul. Produsen supaya gimana dia dengan cepat perbaiki. Betul. Itu ya. Jadi Samsung pun waktu itu memberikan pernyataan gitu ya coach. Memberikan pernyataan produknya problem dan ditarik ya. lagi. Nah, itu mungkin yang dihargai oleh customer ya. Jadi itu mengakui gitu mengakui ya kalau produknya seperti itu gitu ya. Dan akan ada perubahan gitu sama produknya ya. Oh oke. Oke coach.
Menarik sekali topik kita kali ini. Dan sahabat sales mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan mengenai topik kita kali ini, boleh langsung diajukan ke channel YouTube Coach Antonius Arif. Dan kalau yang mau ikut pelatihannya gimana Coach? Bisa masuk ke salesuniversity.id, itu adalah pelatihan online, platform online, dan di sana bisa ikut. Bahkan sampai ada evaluasi, corporate bisa masuk ke sana. Nah, menarik ya. Ya, corporate bisa masuk ke sana Teman-teman karena corporate ya ada bisa evaluasi ya. dan sebagainya, karena zaman sekarang adalah zaman online, belajarnya seperti itu. Satu, yang kedua, mereka bisa diskusi langsung dengan saya. Setelah belajar itu, setiap bagian ketika mereka tidak paham, mereka boleh tanya ke saya akan memberikan contoh dan jawabannya bagaimana. Jadi artinya pelatihannya tetap interaktif. Wah, menarik Dan sekali ya. ada evaluasinya. Ada evaluasi sehingga performannya dia mereka bisa performan ketika belajarnya bisa kelihatan, Bu. Nah, itu menarik. Oke, itu yang menjadi ini ya poin utama Ya, produk kami ya. Tapi kalau buat Anda yang memang mengundang kami, bisa masuk ke corporaconsulting.com dan bisa mengundang kami, dan nanti Bu Ana atau tim kami yang akan kontak Anda, dan nanti kita bisa diskusikan apa yang kami bisa bantu. Karena kita fokusnya adalah performance ya. Iya. Bagaimana bukan cuma sekedar pelatihan, tapi meningkatkan penjualan tentunya. Oke? Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini dengan saya Namelani. Dan saya Coach Antonius Arif. Sampai jumpa dan salam perform. Bye-bye. Bye.